Ini yang gue alamin sendiri ya. Gue nggak tahu dialamin teman-teman gue. Pas gue tidur itu, gue dengar suara kayak ini sih, naungan harimau gitu loh kan. Nah gue nggak tahu tuh teman-teman gue denger apa enggak. Gue cuekin aja ya kan, pura-pura tidur. Gue juga pas gue denger itu gue pura-pura tidur aja. Posisi takut lah. Ini ada apa sih ya kan? Gue salah apa gitu. Bener-bener gak ada penerangan, gak ada rumah, cuma kayak buat satu motor doang, jalan batu-batuan. Buset. Terus itu gue sempet, ya itu ditongolin itu, sosok tinggi, pas banget depan motor, lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha ada ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue lagi ada di kaki Gunung Salak. Lagi camping ceria bersama kawan-kawan gua. Sebenarnya sih ini baru setengahnya ya, setengahnya lagi pada bobo, soalnya semalam habis pada begadang. Nah, kita mau cerita-cerita nih, pengalaman apa sih yang mereka alamin selama kita camping di Gunung Salak. Kita lanjut aja, nanya-nanya ke teman-teman kita. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu teman-teman gua sekarang. Silakan. Nama gue pakai mic. Oh iya. Nama gue Marcel. Halo, nama gue Sebastian. Sebastian, keren banget, aduh ya Allah. Nama gue Emmanuel. Oke, mereka udah nyebutin nama-nama mereka nih. Nanti gua deskripsiin IG mereka juga ya. Mereka kalian punya IG dong, ya nggak sih? Iya punya IG. Sebenarnya sih ya yang lain itu masih pada tidur. Tadinya kan mau semuanya nih, mau pada gue tanya-tanya gitu semuanya. Cuman karena mereka masih kecapean, ya mereka butuh istirahat juga lah gitu. Nah hari ini kita bener-bener ceria banget, bener-bener cuacanya juga mendukung banget, ya nggak sih? Mendukung bener-bener, aduh, gue nggak mau pulang guys ke Jakarta gitu, gue pengennya masih stay di sini. Oke, untuk teman-teman kalian yang masih belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share biar kalian tuh nggak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya, ya nggak guys? Betul. Oke, kita siap nggak sih? Ya Allah, jangan tegang-tegang dong. Nggak tegang, tapi apa nih? Grogi. Sambil cerita, kita ngopi sambil masak mie. Ya nggak sih? Biar, aduh, gue juga masih lapar nih. Oke, kalian bertiga gimana nih rasanya camping di alam terbuka dan di kaki Gunung Salak? Gimana rasanya? Untuk lumayan seru sih, walaupun ada hambatan di awal-awal kan kita. Pertama kita ditutup. apa itu? Tempatnya kita kan beda tempat niatnya. Pertama kali kan kita niatnya ke daerah mana tuh? Centini ya, kita ke daerah Centini. Kemarin itu di sana lagi tutup ya katanya, karena ada insiden yang kita nggak tahu di sebelum harinya gitu. Itu juga nyampe di sana tuh sore jam 5 ya. Ya kurang lebih jam 5 kita nyampe sono. Jam 5. Di situ juga keadaan kita udah capek, udah hopeless. Balik lagi ke Jakarta kan nggak mungkin. Kita udah bawa barang banyak, beli logistik banyak.
masih kita nggak jadi camping. Iya. Betul. Akhirnya kita nyari opsi lain dan ya kita akhirnya di sini. Di mana nih? Curug Pangeran. Curug Pangeran. Kita ngecampnya di Curug Pangeran. Curug Pangeran. Dan itu bener-bener bagus banget ya. Kita ngecamp di bawahnya udah langsung curug. Waduh. Nah, pengalamannya nih. Pas kita udah dapet tempat untuk ngecamp kan, kita langsung prepare kan ya, terus masak langsung kan, terus ada beberapa yang bersih-bersih juga. Nah, langsung kita malam kan tuh kan kita nyampe sekitar jam 6 ya untuk di Curug Pangeran kan ya. Otomatis itu langsung udah keadaan gelap dong. Nah, setelah kita prepare makan apalah, ada kejadian-kejadian yang seru nggak sih gitu yang kalian alamin? Kalau saya sih kebetulan saya sama teman saya Immanuel nyusul ya. Itu nyusul OTW jam 6:30 sampai di sini itu tengah malam banget, jam 10. Kemungkinan sih jam 10, setengah 11. Oh iya, lu dari Jakarta ya? Iya, Lu nyusul betul. ya dari Jakarta kurang lebih berapa jam tuh? 2 jam, 3 jam ya? 3 jam. 3 jam. Nah itu kita pas mau masuk ke pos Centininya itu nggak boleh masuk kan ya. Iya awalnya ya. Nah untuk itu kita ngubungin teman-teman kita yang udah pada di atas buat minta tolong jemput, dan kebetulan dijemput. Namun pas di situ kita nggak lewat Centininya, lewat akses lain, jalan Pamijahan. Dan di situ juga jalannya lumayan ini banget ya. Seram ya? Wah lumayan, lewatin makam, jembatan. Idih. Lu berdua apa gimana sih? Gue lupa soalnya gue udah tidur tuh. Posisi berdua kita jalan. Oh berdua ya? Nah pas banget emang mereka tuh gue yang jemput. Gue yang jemput mereka itu. Ya jadi untuk kalian, jadi kita tuh hampir 11 orang ya? Habis 11 orang. Nah ini yang berdua mereka nyusul. Jadi kita itu udah stay di tempat sekitar berarti 9 orang. Nah yang 2 itu kan baru pada datang. Nah ini dia yang ngejemput mereka berdua. Sekitar jam 10 malaman dia nyampe sini. Dan katanya mereka itu pertama itu datang ke tempat yang salah. Akhirnya dialihkan ke sama orang yang ada di situ gitu. Nah mereka itu perjalanan mereka itu bener-bener ekstrim banget gitu, serem banget sampai mereka sampai lu gimana sih? Ceritain dong pas perjalanan ke sini. Katanya ya lumayan serem gitu. Iya, pokoknya perjalanannya cukup ekstrim lah, ya kan. Untuk satu motor doang bisa dilewatin, ya kan. Oh gitu. Kanan kiri hutan. Terus jalan juga kita sempet ketemu jalan buntu, Idih. gelap, tidak penerangan. Gue jalan kan sama temen gue nih, Sebastian. Nah gitu, gue yang bawa motornya. Terus saat perjalanan menuju ke kaki Gunung Salak, sempet apa ya? Aduh. Ngelihat sesuatu gitu bang? Iya, sempet di perjalanan tuh. Kan jalannya gelap, nggak ada penerangan, rumah pun nggak ada. Kayaknya sih untuk satu motor doang. Sempet kayak nongol depan motor tuh. Apaan tuh? Sosok tinggi, ya kan. Gue sempet berhenti sama temen gue, Tian. Di situ gue berhenti baca-bacaan. Akhirnya nggak ada tuh, hilang gitu aja. Terus jalan lagi, gue ketemu jalan buntu di situ, gelap. Gue bingung, sinyal juga nggak ada, mau ngabarin teman juga susah. Akhirnya gue muter balik lewat jalan situ lagi. Jadi keadaan itu, lu kan datang nih, nyampe pendaftaran kan yang di sebelah itu kan ya, apa sih itu namanya tuh? Centini. Centini. Nah kan pertamanya kan kita emang mau ke Centini ya. Iya, pertama mau ke Centini. Akhirnya kan nggak bisa kan. Akhirnya nggak bisa, ditutup. Nah kebetulan kan kita langsung ke ini kan, apa namanya, memutuskan untuk ngecamp di Curug apa tadi sekarang tuh?
Curug Pangeran Pangeran. kan. Nah, berarti dari situ lo diarahkan sama orang setempat dong. Iya, diarahkan sama orang setempat ke jalan Yang buntu gitu ya, buntu biar itu. cepat nyampe gitu. Iya. Nggak Ternyata taunya di tuh perjalanan itu bener-bener serem banget. serem banget. Bener-bener nggak ada penerangan, nggak ada rumah, cuma kayak buat satu motor doang, jalan batu-batuan. Buset. Terus itu gue sempet, ya itu ditongolin itu, sosok tinggi, pas banget depan motor lewat. Gue sempet berhenti, ya kan berhenti sama temen gue Sebastian. Nggak lama sosok itu hilang dengan sendirinya tuh. Gue sempet baca-bacaan dia sama Sebastian. Terus jalan, tunggu jalan buntu, akhirnya gue muter balik lagi. Waduh. Itu perjalanan aja udah langsung ditongolin ya guys. Berarti kita nggak di mana aja sih ya. Kalau misalkan mereka mau nongol, ya nongol aja gitu dengan seenak jidatnya. Oke, kembali kita nanya lagi nih. Jangan tegang-tegang. Ya relax. Ngopi ngapa ngopi? Itu air udah panas itu air. Ngopi dulu, guys. Iya. Oke nih untuk Bang Sebastian, lo kan ikut juga kan ya diboncengin Iya, gitu. Lo juga ngelihat nggak sih yang sosok yang gitu ngelihat sosoknya gitu? Sebetulnya sih pas gue di jalan juga sebetulnya gue ngelihat, gue alamin ya, cuma nggak langsung gue bahas di situ. Takutnya temen gue yang lagi posisi bawa kendaraan tuh panik apa gimana kan. Gue bahasnya ketika Sekarang pas ini nih. gue udah sampai lokasi, pas sampai di tempat gitu. Nggak taunya temen gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Ngelihat juga. Kalau dibilang panik ya panik, kaget. Panik gak sih gitu. Cuma ya gimana ya, kita kan sebagai umat beragama kan kita baca-bacaan aja dalam hati kan. Amin. Ya alhamdulillah sih dikasih selamat sampai tempat gitu, sampai tujuan. Waduh, serem juga ya. Berarti lu pada tuh ditongolin sama sosok yang ya nggak tahu lah ya itu apaan gitu kan. Bener-bener ekstrim juga ya nggak sih? Berarti lu nyampe sini sekitar jam 10-an tuh. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi mereka itu datang nyampe sini tuh sekitar jam 10 malam guys. Dan yang ngejemput itu lu ya? Gua emang pas banget itu gue udah nunggu mereka emang kan. Sengaja gue nggak tidur juga, yang lain udah pada tidur, gue nahan untuk nggak tidur. Alhamdulillahnya gue pas ke depan dari kan curugnya rada masuk ya, rada masuk terus masuknya lumayan lah. Kira gue ke 100 depan. meteran ya? 100 apa sih? Lumayan ya 200 kali ya. 200-an. 200 meter, lumayan jauh. Akhirnya pas gue ke depan tuh, alhamdulillah gue dapet sinyal. Dan pas banget sinyal ada tuh, notif dari mereka tuh ada. Alhamdulillahnya mungkin mereka juga dapat sinyal ya kan. Terus juga gue bingung posisi malam sama siang kan pasti beda ya. Jalannya kita lupa lah ya kan. Iya bener. Lupa siang Lagi malam. pertama kali ya? Siang malam pasti kan kita lupa. Akhirnya gue minta tolong sama orang sini lah. Masnya sambil ngopi enak mas. Oh boleh. Ya, silakan. Oh, boleh. Akhirnya gue minta tolong sama warga sini untuk minta anterin. Alhamdulillah ada yang ngebantu. Dan ketemulah. Nah sebelum ketemu dia itu kan gue dianterin sama warga sini ya. Posisi pas jemput dia itu nggak boleh rame ternyata. Cuma satu motor, gue sama warga itu. Ya kan gue sebenarnya sama teman gue juga 2 ke depannya, jadi gue bertiga. Tapi dia gak boleh kata warganya, gak boleh rame-rame gitu. Emang kenapa? Makanya kita tanya dulu dong, emang kenapa gitu. Ya gimana ya jelasinnya katanya gitu. Soalnya di sini udah ada aturannya, katanya sih gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya gitu kan. Singkat cerita, saya itu dianterin sama dia kan. Nah pas di jalan itu, wah posisinya emang bener-bener gelap banget sih, gelap banget. Dan lampu motor saya juga redup. Nggak tahu kenapa tuh lagi redup. Padahal kemarin-kemarin kayaknya terang aja.
Tiba-tiba redup aja gitu. Iya, saya juga aduh redup nih ya kan. Kita sama warga juga kan baru kenal agak kaku ya, mau Canggung, cerita apa. Bener aja gitu. Pas banget belokan ya, wah mukanya berantakan lah gitu. Apaan tuh? Sosoknya kayak gimana? Nggak tahu dibilang genderuwo kah atau kuntilanak kah, nggak tahu, saya nggak ngerti ya kan. Intinya di situ dia emang rada gede tinggi juga, hampir mirip tadi yang dibilangin sama temen gue nih, si Immanuel. Rada gede, serem banget lah, mukanya nggak berbentuk gitu loh. Nah pada akhirnya gue mutusin buat ngobrol sama nih warga ini aja nih. Gue ajak ngobrol lah, cerita tentang keluarganya, apa nih lah gue ceritain gitu kan. Biar nggak serem-serem amat ya nggak sih? Niatnya emang biar nggak sepi nih gitu kan. Kan kalau ketika kita sepi juga gitu kan pasti kan suges lah ya kan. Iya benar. Suges ke bawah keadaan gitu. Diajak ngobrol, udah punya pacar belum bang ya kan? Gue tanya kayak gitu aja gitu. Singkat cerita, obrolan habis tuh topik. Gue bingung nih mau cerita apa ya. Obrolan habis. Udah stuck, diem lagi. Posisi jemput mereka itu lumayan jauh, ada sejam lah ya. Karena kan mereka balik lagi ya, waktu itu kan posisinya balik lagi. Soalnya kan mungkin mereka dapat sinyal turun lagi. Kalau misalkan dia nunggu di tempat sebelumnya pasti nggak ada sinyal, susah kita kabarannya. Lumayan jauh. Nah pas banget di jalan ya, saya ngeliat lagi sih emang. Ngeliat lagi, cuma saya cuekin. Singkat cerita, alhamdulillah ketemulah sama mereka. Nah di jalan ya kita udah 2 motor, lumayan terang sih, jadi nggak suges. Terus juga kita nyampe di bareng-bareng udah nyampe Curug. Kita seduhin makanan yang buat temen yang baru dateng, kopi, bercanda lagi, ngelupain hal yang tadi kita lihat dulu sementara, bercanda lagi, ngopi lagi sampai jam berapa kita ya? Jam 2-an. Jam 2-an lah ya kita ya, jam 2 jam 3 ya sampai kita. Yang lain juga kan pada bangun kan? Istirahat kan. Nah singkat cerita tuh, ini yang gue alamin sendiri ya, gue nggak tahu dialamin teman-teman gue. Pas gue tidur itu, gue dengar suara kayak ini sih, naungan harimau gitu loh kan. Nah gue nggak tahu tuh teman-teman gue denger apa enggak, gue cuekin aja ya kan, pura-pura tidur. Gue juga pas gue denger itu gue pura-pura tidur aja. Posisi takut lah. Ini ada apa sih ya kan? Gue salah apa gitu. Nah singkat cerita, gue ngebangunin temen gue saking takutnya. Udah tuh, gue nggak ngerti temen gue ngecek apa enggak itu bunyi apa. Alhamdulillah gue bisa tidur tuh. Nah mungkin ada yang denger juga nih temen gue. Lo denger nggak sih? Sempet gue denger tuh pas saat mau tidur. Dan kita juga buka tenda di tempat yang juga cukup gelap. Udah gitu pohon-pohon tinggi juga, tanah juga, tanah basah lah ibaratnya. Lihat lah ya. Iya, gue sempet denger juga suara itu berapa kali. Sempet nggak bisa tidur juga, akhirnya gue paksain tidur. Nah sebelum gue tidur, gue sempet kamar mandi. Dari tempat kita ngecamp tuh kamar mandi 10 meteran lah, 10 meteran. Gue masuk kamar mandi, buang air kecil. Saat gue keluar, gue sempet ditongolin lagi tuh sama sosok. Iya. Iya, sempet.
Itu yang di kamar mandi itu? Iya, Gila. kan kamar mandi gelap tuh. Ih, banget. Nggak ada penerangan sama sekali. Kamar mandinya bener-bener gelap banget, nggak Penjaganya ada. juga nggak ada. Iya, penjaganya juga nggak nggak ada. Lampu sedikit sekecil pun nggak ada. Untungnya kita bawa headlamp ya. Jadinya ya masih dibantu sama itu gitu. Sempet ngeliat tuh Lu sosok ngeliat apaan bang di situ bang? gede, gue gelap deh, gede, hitam gelap. Kayak sosok gitu ya? Iya, Gue bener merinding tau. sama ini gue ceritain juga pas gue bawa motor tuh juga sosok tinggi. Sampai sekarang nih gue ceritain masih gemeteran nih, Masih ngebayang. masih ngebayang. Masih ngebayang masih. Karena kan baru semalam ya. Iya, Nah ini semuanya, berarti lu bertiga itu ngedengar suara kayak raungan gitu ya, semacam mungkin semacam macan kali. Tapi kan kita nggak tahu nih raungannya apaan gitu, suara apaan. Karena kan di situ juga banyak suara ya, kayak ada suara air gitu kan, pas banget. Ada bunyi kodok juga. Ya kan? Jadi kita kayak ya bunyinya ya nggak terlalu jelas gitu, tapi mereka itu ngedengar katanya gitu. Tapi kalau gue sih pribadi nggak ngedengar suara itu gitu. Coba kalau menurut lo itu suara apaan sih sebenarnya? Ya kalau gua anggap sih ya paling itu bunyi-bunyi hewan aja sih. Ya cuma gimana ya, sedikit kaget aja sih sampai kebangun gitu di saat lagi pules-pulesnya kan. Gue coba tanya sama teman-teman yang lain, kebanyakan jawabannya juga begitu sama. Oh ternyata tuh banyaknya semua hampir denger ya. Iya, Oh, cuma ya pada pada diem lah. pada ya. diem aja sih. Oh jadi semuanya ngedenger ya? Iya, pas satu anak buka omongan Baru dah tuh iya, pada semua cerita, gue juga denger loh gitu ya. Emang sih biasanya harus dipancing dulu. Nah kalau gue sih, kalau gue jujur ya, kalau gue kan orangnya peka ya maksudnya. Jadi pas malam-malam itu kan emang gue ke situ juga bang, ke kamar mandi itu berdua tuh kan ditemenin. Nah kata gue ngeliat sih, kalau gue ngelihatnya sosok cewek. Lu tau kan yang paling pojok tuh, yang kamar mandi paling pojok, tau kan? Tahu-tahu yang Ya, paling pojok itu tuh. Nah di situ kan kamar mandi kan ada 5 berjejer kan. Nah itu yang paling pojok, gue sampingnya gue denger di situ ada yang nangis. Padahal itu pintunya tuh kayak kebuka sedikit gitu. Kata gue dengerin. Kayak ada orang gitu. Iya, padahal yang gue rasain ya, gue ke situ berdua gitu sama temen gue, sedangkan temen gue di depan nungguin kan. Kata gue dengerin tuh, apaan ya, suara apaan ya? Kayak orang nangis gitu. Kata gue, perasaan gue tadi ke kamar mandi cuma berdua gitu kan. Pas gue keluar tuh dari kamar mandi, itu pintunya tuh agak sedikit kebuka. Kalau misalkan ada orang pasti ditutup dong. Kamar mandinya nggak mungkin gitu kebuka sedikit gitu kan. Ternyata gue ngeliat di situ ada. Tapi itu angin nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gue ngeliat di situ ada sosok gitu cewek. Gue sih nggak ngeliat kayak gimananya bentukannya. Cuman ya cewek lah yang biasa ketawa ke TV, yang biasa nangis gitu ya, pasti kalian ngerti lah itu sosok apaan gitu. Kalau gue itu ngalaminnya. Jadi sebenarnya untuk yang gue temuin ini nih, teman-teman gue itu yang ngalamin horor itu. Tapi nggak tahu sih teman-teman yang lainnya, karena kan mereka masih pada tidur. Jadi gue juga belum sempat nanya-nanya gitu. Kalau misalkan mereka semuanya bangun sih, semuanya bisa nimbrung nih di sini, langsung cerita-cerita gitu. Mereka tuh ngeliat apa gitu. Sedangkan yang gue tahu tuh ada sebagian teman gue yang peka juga gitu. Nah kebetulan nih mereka bertiga juga peka juga gitu. Jadi untuk kalian bertiga nih, tapi seneng kan bisa camping di sini? Seneng banget kan? Seneng banget sih, happy fun banget sih buat ngelepas penat ya. Iya, kalau di ibu kota mulu kan penat juga, makanya kita holiday lah. Holiday. Ya intinya sih sedikit pesan aja, dimanapun kita berpijak, alam itu tuan rumahnya, kita adalah tamu. Kalau sesama manusia aja ada kalimat Anda sopan kami segan, apalagi kita kan hidup berdampingan, ada yang nyata ada yang nggak nyata gitu. Maksudnya ya intinya dimanapun kita berpijak kita sopan lah,
ikutin aturan yang ada gitu, Iya, yang bener. dibuat oleh masyarakat tempat itu gitu. Nah, Ya untuk insya Allah kita nggak bakal dijaga lah ya. iya, nggak jaga bakal ada semua. kejadian aneh-aneh lah. Untuk Bang Immanuel gimana nih? Ya untuk pesan-pesannya dari gua, namanya kita di alam ya, jaga diri baik-baik. Kalau kita buat temen juga jaga temen. Kalau bisa jangan ngomong sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air kecil sembarangan. Itu aja sih pesan-pesan dari gua. Nih, Samson. Cukup aja dari gua. Cukup. Oke. Untuk teman-teman semuanya mohon maaf ya. Video kita kali ini benar-benar singkat banget karena cuacanya mulai gerimis, mau hujan, kebetulan juga kita udah mau pulang. Jadi untuk kalian terima kasih pengalamannya yang benar-benar amazing banget ya, meskipun kita ngobrol santai tapi ada unsur horornya gitu. Untuk teman-teman kalian kalau misalkan mau lihat teman-teman gue yang lainnya nih yang udah pada bangun nih di belakang kalian sebenarnya, kita panggilin aja. Come here. Ini teman-teman gue nih. Kita semuanya ini semuanya teman-teman gue. Selo. Foto lagi. Selo. Ini semuanya teman. Ya, ini semuanya teman-teman gue yang hari ini camping di Curug Pangeran dan gue sih nggak tahu sih mereka ngalamin hal horor juga apa enggak. Nanti kita next kita tanya-tanya ke teman-teman gue yang lainnya. Untuk kalian yang penasaran yang namanya Bayu, angkat tangan namanya Bayu. Namanya Bayu, angkat tangan. Nah, Nggak kelihatan. nah ini dia. Kalian yang udah nonton di Umang, pasti kalian tahu kan yang namanya Bayu itu siapa? Ini dia. Turun pak. Ini dia namanya Bayu. Oke, jadi aduh udah nggak penasaran lagi kan. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa apa? Like, subscribe, dan komen. Dadah. Dadah.